Baik, Bapak Ibu, sudah ada bapaknya. Harus ibu-ibu ya, karena ini kita masuk dalam ada channel YouTube-nya, jadi biasanya Bapak Ibu lihat. Jadi seperti tidak apa-apa, ya. Kita mengalir saja. Baik, mari ibu-ibu kita melihat firman Tuhan kita di dalam Amsal. Dalam Amsal pasal 11 ayat 22. Amsal pasal 11 ayat 22. Baik, mari kita baca bersama-sama satu ayat ini. Baik, mari kita baca 1, 2, 3. Seperti anting-anting emas di jubur babi, demikianlah perempuan cantik yang tidak susila. Kemudian kita lihat lagi di dalam Amsal juga pasal 31 ayat 10. Ya. Dalam Amsal pasal 31 ayat 10. Kita baca bersama-sama lagi. 1, 2, 3. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Terus saudara, hari ini kita belajar tentang si cantik. Si cantik. Ya, saya percaya ya ibu-ibu suka kalau dibilang cantik, betul tak? Kalau dibilang jelek bisa marah, tapi kalau dibilang cantik senang dan suka. Saya percaya wanita manapun juga seperti itu, ya, kecuali sudah tidak normal, mungkin dia tidak suka disebut cantik. Nah, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, bagaimanakah ukuran cantik itu? Ya, tentu kita bertanya, ukuran cantik itu sih bagaimana? Gitu. Nah, saya mendapat beberapa pendapat yang mengatakan seperti begini. Ada seorang dokter bedah plastik terkenal di Amerika menggambarkan seorang yang cantik itu begini. Wanita yang cantik mempunyai tulang pipi seperti Jane Fonda. Kenal Jane Fonda? Cari di YouTube nanti. Kemudian seorang yang cantik itu mempunyai mata seperti Jacqueline Bisset. Ada tahu? Kenal? Enggak kenal juga. Saya juga enggak kenal. Nanti cari di YouTube. Kemudian mempunyai hidung seperti Dolly Parton. Kenal? Enggak kenal. Cari di YouTube. Kemudian dia mempunyai bibir seperti Bouke Sat. Kenal? Enggak. Saya juga enggak kenal. Kemudian berdagu seperti Jacqueline Smith, berjidat seperti Farah, bertelinga seperti Bob Derek. Kenal semua? Nah, cari di YouTube saja. Nah, saudara-saudara, ada juga yang mempunyai pendapat bahwa wajah yang cantik itu adalah memiliki mata seperti mata bintang timur, seperti cahaya bintang timur. Kemudian juga memiliki alisnya seperti semut yang berbaris. Nah, apakah Bapak Ibu pernah, Ibu pernah lihat semut berbaris? Ya. Jadi alisnya itu seperti semut berbaris, gitu ya. Nah, semut berbaris. Kemudian pipinya itu seperti seperti buah apel. Seperti buah apel. Jadi
Nanti pulang ke rumah lihat buah apel kayak gimana. Nah, kalau pipinya seperti buah apel itulah cantik. Nah, lalu bibirnya itu seperti limau, seulas limau. Tahu limau? Nah, kemudian dia memiliki dagu itu seperti lebah, atau itu apa itu, lebah yang bergantungan. Nah, jadi itulah yang disebut dengan cantik. Saudara-saudara, tetapi ada profesor yang mengatakan cantik itu bukan hanya dari fisik, tetapi cantik itu juga dari jiwa, dari hati, saudara. Ya, dari jiwa, dari hati. Nah, cocok dengan pembacaan firman Tuhan kita tadi di dalam Amsal itu pasal yang 11 ayat 22 itu, bahwa jika perempuan itu cantik tetapi asusila, dia disebut seperti sebuah anting-anting yang ditaruh di badannya atau di itu babi gitu, saudara. Jadi yang cantik itu jadi tidak cantik lagi gitu. Jadi sifat itu penting, karakter itu penting. Jadi karakter itu penting dari dalam diri perempuan itu sendiri, itu membuat dirinya jadi cantik. Jadi bukan hanya penampilan saja yang kita lihat tadi. Bahkan ada yang berkata penampilannya seperti itu, apa itu? Mana gitar tadi, biola, seperti biola itu. Gitu. Tetapi ada yang mengatakan seperti begini: kita suka kepada piring yang cantik, tetapi piring yang cantik itu tidak akan berguna kalau tidak ada nasi di atasnya. Kita suka akan bingkai yang cantik, tetapi bingkai yang cantik jika tidak ada foto di dalamnya atau gambar di dalamnya, maka bingkai yang cantik itu tak berarti. Kita juga suka kepada lampu-lampu yang cantik yang kita taruh di kamar kita. Tetapi jika lampu-lampu itu tidak diterang atau tidak bercahaya, maka lampu-lampu itu menjadi tidak berarti. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah gambaran seorang perempuan yang cantik secara lahiriah, tetapi di dalam hidupnya penuh dengan ketidakcantikan di dalam batinnya, di dalam rohaninya, di dalam karakternya. Amin. Nah, jadi kecantikan itu tidak hanya berbicara tentang tubuh, tetapi kecantikan itu juga berbicara bagaimana jiwa kita, hati kita, rohani kita dalam hidup ini. Ada yang berpendapat begini: jika kita ingin cantik, maka jangan suka iri hati. Jangan suka iri hati. Kemudian jika ingin cantik, jangan tidak puas dengan apa yang ada pada dirimu. Jangan tidak puas dengan apa yang ada pada dirimu. Karena kedua hal ini
menemukan sukacita di dalam dirimu. Orang yang suka iri nggak akan pernah sukacita. Dia akan iri terus dengan orang lain. Dia akan iri terus kepada siapa saja yang ada di sekeliling dia. Dan itu akan merusak sukacita di dalam hidup dia. Kalau orang yang tidak pernah puas dengan dirinya, puas dengan apa yang ada pada dia, dia nggak bisa hidup bahagia. Betul nggak? Sudah cantik, paling cantik di gereja, masih nggak puas. Ingin lebih paling cantik di mana? Di Ketapang. Seketapang. Sudah cantik seketapang tidak cukup lagi. Ingin cantik Kalimantan. Wah. Sudah cantik di Kalimantan gak puas lagi. Ingin cantik Indonesia. Lalu sedunia. Karena enggak puas. Kalau orang yang enggak puas dengan dirinya, maka dia tidak bisa berbahagia. Amin. Betul. Dulu saya punya pacar. Dulu. Nah, jangan marah istriku ya. Pacar saya ini selalu tidak pede. Kenapa dia tidak pede? Setiap dia pergi lihat di cermin, dia akan marah. Karena beberapa kali dia berada di cermin, saya ada di situ. Kenapa? Dia akan marah dengan pinggulnya. Karena menurut dia pinggulnya ini jelek. Lalu setiap dia lihat di cermin, dia marah. Pinggul saya ini jelek. Pinggul saya ini jelek. Sehingga itu membuat ketika dia berada di tempat-tempat umum, dia merasa tidak pede lagi. Karena dia selalu ingat pinggulnya jelek. Gitu. Pinggulnya tidak cantik menurut dia. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, ibu-ibu dikasih oleh Tuhan, kalau kita tidak puas dengan diri kita, maka kita tidak akan pernah bisa berbahagia. Kita tidak akan pernah punya sukacita. Sehingga walaupun penampilannya sudah cantik, bajunya sudah cantik, ya rambutnya pun sudah cantik, gitu kan? Ya sudah disemir hitam putih kuning merah, gitu kan? Tapi wajahnya nggak pernah tersenyum, wajahnya nggak menunjukkan kecantikan, gitu. Ada pendapat mengatakan, jika engkau merasa cantik, maka engkau akan cantik. Tetapi jika engkau merasa tidak cantik, maka engkau tidak akan cantik. Gitu. Karena cantik itu juga bukan berbicara tentang penampilan saja, bukan juga berbicara tentang karakter saja, tetapi juga berbicara tentang keinginan, berbicara tentang kepuasan, berbicara tentang kebutuhan, berbicara tentang kebutuhan. Maka saudara-saudara punya suami, ada yang belum punya suami? Saudara-saudara punya suami, kenapa saudara-saudara yang dipilih menjadi istrinya? Karena menurut selera dia, bahwa kamu itu cantik. Betul? Tidak semua orang melihat engkau adalah cantik. Tidak. Ada orang yang suka gendut. Jangan pikir gendut itu orang tidak suka. Bapak Ibu, ibu boleh lihat di YouTube ya. Ada satu negara, ibu-ibunya harus gendut.
Gitu. Nah. Ada orang yang suka bibir yang tipis, tapi ada juga yang bilang bibir tipis enggak bagus karena kemampuan libidonya enggak bagus dan sebagainya. Saudara-saudara, kadang-kadang kecantikan itu juga adalah sebuah keinginan, sebuah kepuasan, sebuah kebutuhan dari orang yang melihatnya. Amin. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian kita kembali kepada firman Tuhan yang kita baca. Kita harus memiliki sebuah karakter yang baik, supaya kita memiliki penampilan yang lebih baik. Kita bukan hanya berpenampilan yang baik. Memang penampilan itu bagus. Kalau saudara-saudara mempunyai penampilan yang bagus itu enggak salah. Tapi saudara-saudara juga harus memiliki karakter yang baik, hidup yang baik, jiwa yang baik. Engkau baru disebut dengan cantik. Amin. Apalagi kalau kita melihat di dalam Amsal pasal yang ke-31 tadi, di ayat yang ke-10, istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Ada kata cakap di sini, saudara. Istri yang cakap. Apa itu cakap, saudara? Kalau saudara melihat konteks berbicara, cakap itu adalah rajin, saudara. Cakap itu adalah bisa memimpin keluarganya, bisa mengatur keluarganya dengan baik, saudara. Digambarkan dalam Alkitab seperti itu. Bahkan dia bisa mengatur bagaimana anak-anaknya. Dia pagi-pagi sudah bangun, melayani suaminya, melayani anak-anaknya. Itu konteks cakap di situ, saudara. Seorang istri harus bisa mengatur keluarganya dengan baik, rumah tangganya dengan baik, dan sebagainya. Ya, jadi konteksnya juga kerajinan. Konteksnya juga bisa membawa keluarganya, anak-anaknya takut akan Tuhan dan sebagainya. Jadi sudah baca sendiri. Nanti kalau saya ngomong itu panjang untuk tidur. Ya, karena saya pernah buat itu makalah ini. Gitu. Waktu saya kuliah. Jadi saudara-saudara, seorang perempuan yang cantik dan digambarkan sebagai istri yang cantik, dia harus cakap. Amin. Ya, makanya saudara, apakah rumah saudara rapi? Ya, kalau nggak rapi, gimana? Oh, alasan saya banyak waktu, tapi waktunya jalan-jalan ke pasar. Main sana, main sini, main sana, main sini, tapi rumahnya tak rapi. Lalu suaminya pulang-pulang buka tolong saji, makanannya tak ada. Bagaimana coba? Ya kan? Tapi kan dia cantik kan? Iya, mau cantik kan? Anak-anaknya pulang-pulang makan Indomie dong. Jadi cacingan anak-anak, kurang gizi. Gimana coba? Tapi mau cantik kan? Pergi sana sini, pergi olahraga sana sini, hahaha sana sini. Keluarganya nggak diatur dengan baik. Bangunnya jam berapa? Bangun jam berapa? Betul kan? Gitu kan?
Saudara ingin cantik? Ingin? Ada 3 trik di sini. Pertama, 5 menit untuk cermin. Nah, jadi saudara-saudara, kalau pergi ke cermin jangan lama-lama, 5 menit cukup. Amin? Jangan habiskan waktu di cermin 1 jam. Yang kedua, 10 menit untuk jiwa. 10 menit untuk jiwa. Apa itu jiwa? Sukacita, damai sejahtera, ketenangan. Untuk jiwa, hiburan, rekreasi. Silakan. Untuk jiwa 10 menit dong. Tapi yang ketiga 15 menit untuk Tuhan. Amin. Kita ulangi. 5 menit untuk Allah. 10 menit untuk Tuhan. 15 menit untuk Tuhan. Nah, engkau akan jadi cantik. Beri semangat dulu untuk kita semua. Amin. Nah, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup.